Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilai yang senantiasa positif. Ya, ini adalah topik yang diajarkan di teman-teman yang dulu di sekolah menengah atas kelas 10 barangkali ya. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Manakah nilai X berikut yang memenuhi pertidaksamaan di bawah ini? Nilai mutlak X kurang 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1. Apakah X sama dengan minus 2 merupakan anggota himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini, atau X sama dengan minus 2, minus setengah, X sama dengan 0, dan X sama dengan min 4. Yang mana nih di antara 4 ini? Oke, mari kita lanjutkan. Namun jangan lupa sebelumnya tinggalkan komentar jika video ini bagus atau ada pertanyaan barangkali. Kemudian jangan lupa klik like, dan barangkali jika ada yang belum subscribe, mohon bisa di subscribe untuk membantu majunya channel ini. Dan bisa juga di-share pada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan penjelasan tentang nilai mutlak. Mari kita lanjutkan pembahasan soal ini. Soalnya adalah nilai mutlak X kurang 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1. Langkah pertama kita pindahkan dulu binomial mutlak yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri, sehingga dia berubah dari positif menjadi negatif. Dan yang sisi kanan yang ditinggalkan berubah menjadi 0. X, nilai mutlak X kurang 3 dikurang nilai mutlak 2X tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan kuadrat sisa. Jadi kita kuadratkan kedua binomial ini. X kurang 3 kuadrat dikurang 2X tambah 1 kuadrat. Nilai mutlak itu senantiasa positif, jadi kalau kita kuadratkan ya tetap positif ya. Dan kita gunakan rumus kuadrat sisa ya, A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat selisih ya, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B, di mana A-nya adalah X kurang 3 dan B-nya adalah 2X tambah 1, yang namanya kuadrat selisih ya, bukan kuadrat sisa ya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Kemudian kita langsung gunakan A tambah B kali A kurang B. A tambah B menjadi X kurang 3 tambah 2X tambah 1 dikali A kurang B. X kurang 3 kurang B kurang 2X kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan suku-suku yang bersesuaian menjadi 3X kurang 2 kali minus X kurang 4. Nah, kita bisa bagi kedua sisi ini sebenarnya. Kalau kedua sisi ini kita bagi misalnya dengan yang kiri kita bagi dengan minus X kurang 4, yang kanan kita bagi dengan minus X kurang 4 juga, maka dia akan berubah menjadi 3X kurang 2 sama dengan 0. Kita mau menentukan titik kritisnya atau titik pembuat 0-nya. 3X kurang 2 sama dengan 0 berarti 3X sama dengan 2, 2-nya pindah ke kanan jadi positif. Sehingga kalau kedua sisi kita bagi 3, maka X sama dengan 2 per 3. Sedangkan kalau kita bagi ini, persamaan ini dengan binomial 3X kurang 2 di kiri dan di kanan, maka berubah menjadi min X min 4 sama dengan 0. Kita rubah tanda lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan karena kita mau menentukan titik kritisnya atau titik pembuat 0-nya. X kurang 4 sama dengan 0, min X-nya kita pindahkan ke kanan sehingga jadi positif, min 4 sama dengan X, atau
sama juga X sama dengan min 4. Berarti titik kritisnya ada dua. Titik kritis ini titik yang membuat 0. Jadi kalau misalnya X sama dengan 2/3, maka 3 kali 2/3 sama dengan 2, 2 kurang 2, 0. Maka kalau dikalikan dengan 0, ini akan sama dengan 0. Begitu juga kalau X sama dengan min 4, min 1 kali min 4, jadi plus 4 kurang 4 sama dengan 0. Berarti inilah nilai X yang membuat ketidaksamaan itu jadi 0. Atau digunakan juga istilah titik kritis. Pembuat 0 adalah X sama dengan 2/3 dan X sama dengan min 4. Atau dengan istilah lain, titik kritisnya adalah X sama dengan 2/3 dan X sama dengan minus 4. Dengan menggunakan garis bilangan, di mana semakin ke kanan nilai bilangannya adalah lebih besar atau semakin positif, semakin ke kiri nilainya lebih kecil atau semakin negatif. Kita akan menentukan apakah selang-selang di antara dua titik tadi, 4 dan 2/3 tadi, adalah merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak kita tadi. Misalnya tadi X lebih kecil atau sama dengan minus 4, kita gunakan nanti nilai X sama dengan minus 6, karena minus 6 lebih kecil daripada minus 4. Dan kita substitusikan ke pertidaksamaan kita tadi, X sama dengan minus 6, sehingga menjadi 3 kali minus 6 kurang 2, minus 1 kali minus 6 kurang 4. Jadi min 18 min kurang 2 kali 6 kurang 4. Nah, min 20 kali 2 sama dengan min 40. Dan min 40 itu lebih kecil daripada 0. Berarti pada selang X di garis bilangan yang lebih kecil dari minus 4 merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak kita tadi. Min 6 tadi contohnya adalah solusinya. Karena memenuhi persyaratan ya, dia lebih kecil daripada 0. Sehingga ini selang dari min 4 ya, ke kiri dan seterusnya adalah merupakan solusi dari soal kita tadi ya. Ini 3x kurang 2 kali min x min 4. Kemudian kita coba lagi untuk lihat selang antara min 4 dengan 2/3. Min 4 dan X, nilai X di antara min 4, nilai X mulai dari min 4 sampai 2/3, kita ambil contoh nanti 1. Bukan ya, 0. 0 kan berada di antara min 4 dan 2/3. Jadi kita substitusi 0 ke pertidaksamaan tadi, sehingga diperoleh 3 kali 0 kurang 2, min 1 kali 0 kurang 4. Min 2 kali min 4 sama dengan 8. 8 lebih kecil daripada 0. Ini fail, gagal ini ya. Nggak bisa dia membuktikan bahwa ini nilai X di antara min 4 dan 2/3 bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak kita tadi. Karena hasilnya positif. Kita lihat tadi ya, kalau dimasukkan misalnya 0, hasilnya 8. 8 kan nggak mungkin lebih besar, atau lebih kecil, 8 nggak mungkin lebih kecil daripada 0. Jadi ini gagal atau fail. Kemudian berarti ini bukan ya, selang antara min 4 sampai 2/3. 2/3 itu kira-kira 0,66. Jadi lebih besar dari 6/12 itu kan 0,5 ya. Jadi di antara 0,5 dan 1 nih titik 0,666. Tidak merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak kita tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk selang yang ke kanan. X lebih besar daripada 2/3. Misalnya kita gunakan 1, karena 1 lebih besar daripada 2/3.
23 kira-kira di sini ya, di antara 0,5 dan 1. Kemudian kita coba 1 di sini. Kita substitusi 1 ke pertidasaman yang diberikan tadi, sehingga menjadi 3 kali 1 kurang 2, min 1 kali 1 kurang 4. 3 kurang 2 kali min 1 kurang 4, 1 kali min 5 lebih kecil daripada 0. Karena dia sesuai dengan persyaratannya, maka selang di sebelah kanan 2/3 merupakan solusi dari pertidasaman kita tadi. Kemudian dari dua penjelasan garis bilangan di atas kita bisa menggambarkan pada garis bilangan himpunan penyelesaian soal pertidasamaan nilai mutlak kita tadi. Yang pertama, X sama dengan 4 dan lebih kecil, X sama dengan minus 4 dan lebih kecil dari minus 4. Kemudian X sama dengan 2/3 dan lebih besar dari 2/3. Dan kalau digabung jadi seperti ini. Ya, untuk soal nilai mutlak X kurang 3 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak untuk X tambah 1, himpunan penyelesaiannya adalah ini. X di mana X lebih kecil atau sama dengan minus 4 atau X lebih besar sama dengan 2/3. X anggota himpunan bilangan real. Nah, dari himpunan ini kita bisa menentukan apakah pilihan-pilihan jawaban pada soal itu benar atau salah ya. Misalnya ini. X sama dengan minus 2. Minus 2 itu kan lebih besar daripada minus 4. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian X sama dengan minus setengah. Minus setengah itu juga berada di antara min 4 dan 2/3. Berarti dia bukan merupakan jawaban. X sama dengan 0. 0 juga berada di antara min 4 dan 2/3. Ingat tadi garis bilangan 0 berada di antara min 4 dan positif 2/3. Berarti 0 bukan merupakan himpunan, bukan merupakan yang memenuhi pertidaksamaan berikut, atau bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, bukan merupakan anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi yang benar adalah X sama dengan 4 karena 4 lebih besar daripada 2/3. Jadi jawabannya adalah 4. X sama dengan 4 merupakan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kurang 3 lebih kecil sama dengan nilai mutlak untuk X tambah 1. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.